Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Lila Rahwa Putra dengan NIM 106 dan dari kelas Psikologi 4C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang dimana ini merupakan tugas dari psikologi kebencanaan. Materi yang akan saya bawakan ialah pentingnya mitigasi bencana dan peran psikologi terhadap kebencanaan. Baiklah, kita langsung lanjut ke materinya. Apa sih kebencanaan alam itu? Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dan faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkannya timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan ada 3 macam bencana, yaitu 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, 3. Bencana sosial. Bencana alam merupakan salah satu yang menjadi perhatian utama karena potensinya yang cenderung destruktif. Bahkan Indonesia merupakan salah satu wilayah yang mana bencana dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Apalagi nih, bencana alam merupakan fenomena alamiah yang tidak seorang manusia pun mampu memperkirakan kapan terjadinya. Walaupun manusia dengan segala pengetahuannya itu berusaha untuk membaca fenomena alam tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan timbulnya kerugian ataupun korban jiwa dari bencana alam. Nih bahkan ya, korban bencana alam tentunya akan menghadapi persoalan fisik seperti gangguan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan persoalan psikososial yang dihadapi seperti kehilangan mendalam atas meninggalnya anggota keluarga, kehilangan harta benda serta sumber pencarian yang menyebabkan kesedihan yang cukup berkepanjangan yang dirasakan oleh korban bencana alam. Nih, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat mengurangi dampak negatif adanya bencana tersebut serta dapat memberikan kemudahan dalam mengurangi resiko bencana. Kesiapsiagaan juga itu sangat berperan penting dalam pengurangan potensi terganggunya kondisi psikologis yang mungkin akan dialami oleh kebanyakan orang ataupun masyarakat yang terkena bencana tersebut, sehingga dibutuhkannya pengetahuan mengenai pentingnya mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Menurut pasal 1 ayat 6 pada PPP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana nih merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam kata lain, mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana ulah dari manusia, sehingga jumlah korban dan kerugian itu bisa diperkecil. Caranya yakni dengan membuat persiapan sebelum terjadinya bencana tersebut. Tujuan mitigasi bencana itu ada beberapa hal, salah satunya satu, meminimalisir resiko korban jiwa. Dua, meminimalisir kerugian ekonomi sehingga masyarakat yang akan terkena bencana itu tidak mengalami kerugian ekonomi yang cukup parah. Tiga, meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang masih ada di wilayah yang terkena bencana itu masih bagus gitu, masih memiliki daya optimal. Kemudian ada pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Nah, kebanyakan masyarakat itu cenderung abai dalam memberikan tanggapannya ataupun menyiapkan sebelum terjadinya suatu bencana. Kemudian ada membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Nah, padahal kita tahu bahwa apabila kita sudah memiliki atau kita sudah melakukan mitigasi bencana dengan baik, tentunya itu akan membuat kita merasa lebih aman dan nyaman apabila kemungkinan terjadinya suatu bencana. Kemudian nih, bentuk mitigasi bencana alam ada beberapa hal. Satu, mengatur tata ruang daerah secara baik dan rapi. Nih, tentunya harus kita lakukan yang dimana kita harus menata ruang daerah secara baik dan rapi gitu. Terus ada pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita semua pasti bangsa Indonesia, pasti warga negara Indonesia ya, itu cenderung membuang sampah pada tidak pada tempatnya gitu, dan cenderung memberikan suatu hal yang buruk gitu, akan berdampak suatu hal yang buruk pada diri kita ataupun selanjutnya gitu. Dan seterusnya ada mengatur kapasitas pembangunan pada masyarakat. Nah, yang mana kita tahu bahwa pada masyarakat perkotaan itu cenderung masyarakatnya itu tuh tinggal pada
daerah-daerah yang cenderung sempit, cenderung yang kumuh gitu. Bahkan di aliran irigasi ataupun di aliran sungai ataupun kali itu tetap dibangun beberapa bangunan ataupun rumah warga sehingga itu mengganggu drainase dari aliran air tersebut. Kemudian yang keempat, menambahkan kesadaran dan pengetahuan mengenai bencana alam. Nah, jadi mitigasi bencana alam ini tentunya baik gitu loh, karena itu memberikan wawasan kita dan memberikan pengetahuan kita tentang adanya bencana alam dan bagaimana cara kita menanggulangi jika bencana alam itu bakalan terjadi gitu. Tapi kita pasti berharap bahwa bencana alam itu jangan sampai terjadi pada diri kita maupun keluarga kita. Kemudian, apa sih peran psikologi terhadap kebencanaan? Nah, sebelum bencana, psikologi itu memberikan psikoedukasi yang meliputi pengenalan potensi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, dan peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam situasi yang sangat krisis. Karena tentunya apabila kebencana itu sudah terjadi pada suatu wilayah, itu akan menyebabkan situasi yang cukup krisis dan pemerintah harus bertindak lebih cepat gitu. Dan pengetahuan mengenai kesehatan mental. Nih, psikologi tentunya akan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan mental kita gitu loh. Kemudian sesudah bencana, ada beberapa hal yaitu ikut serta dalam relawan bencana. Ini pasti banyak yang sudah kita tahu ya. Kemudian memberikan dukungan kepada penyintas, memberikan bantuan psikologis berupa PFA atau psikologi first aid, memulihkan dengan memberikan trauma healing dan lain-lain. Nah, tentunya peran psikologi pada sebelum bencana ataupun sesudah bencana itu cukup banyak gitu loh. Dan yang mana kita tahu psikologi itu kan cukup peduli pada kesehatan mental maupun peduli pada lingkungan yang mempengaruhi kejiwaan kita gitu. Oke, tidak terasa ya cukup berlalu materi yang saya sampaikan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf, dan apabila ada kekurangan saya juga memohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.